Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sedang terjun di pabrik simping dan aromanis yang berada di kampung Cimahi. Di SMA Negeri 1 Cilacap di sini saya dan rekan-rekan ada kunjungan ke pabrik simping atau aromanis. Untuk yang pertama dengan Bapak siapa? Pak Sumardi. Oh, Pak Sumardi ya. Untuk pertanyaannya Pak, untuk nama perusahaan yang Bapak Ibu punya sekarang itu apa namanya? Pabrik Aromanis Jarhan. Oh. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sejarah dan latar belakang perusahaan ini? Kapan didirikannya dan siapa yang mendirikannya? Ya, pertama-tama didirikan itu tahun 2010. Waktunya bukan di sini ya, di Bandung. Lalu tahun 2017 pindah ke Surade. Alhamdulillah perjalanan di sini di Surade lancar, aman gitu ya. Nggak ada hambatan. Sampai sekarang masih berjalan. Cuma ya tersendatnya apa ya, musim sekarang corona lah itu kemungkinan semua pabrik juga kayak gini gitu. Maju mundurnya itu perusahaan ini gitu. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, dapatkah Bapak atau Ibu menjelaskan struktur atau organisasi perusahaan yang ada di sini, misalnya pemilik, bagian keuangan dan pemasaran? Ya, pemilik ya saya pribadi, terus di bagian admin alhamdulillah adanya di kantor seperti yang namanya Ibu Kresin bagian admin, bagian pemasaran ada juga Pak Saiful dari Ranglayungnya itu. Alhamdulillah semuanya armada udah ada semuanya komplit lah. Gitu. Untuk pertanyaan yang keempat, Pak, siapa sajakah yang pelanggan dari perusahaan ini? Kalau di pelanggan kayaknya bisa gak bisa kehitung banyak gitu. Soalnya ngerebu ya ada 1.800 konsumen nyampe ke luar kota, luar daerah gitu, luar provinsi juga nyampe gitu. Kalau ditata satu persatu gak mungkin lama waktunya gitu ya gitu. Untuk pertanyaan yang kelima, Bapak, apa yang dapat menjadi alasan dari pelanggan tersebut untuk memilih perusahaan Bapak dibanding dengan perusahaan lain? Karena satu alasan dari pelanggan itu rasa aromanis Panjapa atau Jarhan itu rasanya alhamdulillah ya manyos lah. Disebutnya itu aromanis susu ya. Akhirnya banyak ya konsumen orang lain beralih pindah ke ngambil aromanis ini. Alhamdulillah di lapangannya gitunya normal lah, sukses semuanya juga pelanggan gitu. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan yang keenam, strategi apa sajakah yang digunakan dan diterapkan perusahaan saat ini terkait dengan kegiatan bisnis yang dijalankan serta hubungan dengan persaingan? Ya kalau masalah strategis mah ya kadang yang namanya strategis kadang-kadang itu dirahasiakan lah. Karena itu kan satu rahasia perusahaan lah gitu. Bukannya saya agak mau menjelasin gini enggak gitu. Tapi kalau dijelasinnya kemungkinan waktu panjang gitu. Ya gitu. Cuma itu jawabannya gitu. Nggak bisa membuka rahasia pribadi, perusahaan pribadi gitu. Untuk pertanyaan ke-8, seberapa berpengaruhnya COVID-19 kemarin terhadap berlangsungnya produksi perusahaan Bapak? Ya pengaruhnya, efeknya dari COVID itu ambil 20% susut, terus ya hampir tumbang lah gitu. Tumbang karena si konsumen juga ya nggak ada yang ngambil barang karena kenapa nggak bisa ngirim barang ke sana kemari keluar kota nggak bisa kan ya. Akhirnya fatal gitu. Timbulnya hutang. Pasti Pak. Semuanya juga kan rumusnya itu. Tapi ya nggak apa-apa. Kenapa? Bukan kita sendiri, semua perusahaan yang di sedunia lah. Itu udah pasti akibat COVID. Akibatnya keras semua dampaknya gitu. Untuk pertanyaan ke-9, berapakah jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan saat ini? Ya kalau karyawan alhamdulillah sekitar ada 230 orang. Makanya kemarin saya juga udah menyimpulkan untuk
menambah armada karyawan nyampe 300 orang. Alhamdulillah sekarang mulai berdatangan. Kalau seandainya ada datang 300, Iya. berarti yang ini 200 lebih, karena berarti hampir 600 orangan lah gitu. Oh, berarti banyak ya Pak? Iya. Untuk pertanyaan ke-10, berapakah rata-rata total biaya operasi perusahaan Bapak per minggunya, per bulannya, dan per tahunnya, Pak? Kita kalau diambil dari per hari aja ya, Iya. per hari itu kita membutuhkan modal untuk bahan beli bakunya segala-galanya itu Iya. perkiraan 14 juta sehari itu. Oh, Mesti ada itu. iya. Nah, kalau kita kalikan 14 kali 30 hari misalkan, Iya, Pak. kalau per tahun kan tinggal ngitung Iya. aja Iya, gitu Pak. kan, cuma satu aja ya, Iya. dari per hari lah gitu. Nyampe Iya. 14 juta 300-an per hari yang dibutuhkan untuk pembelanjaan bahan baku. Iya. Untuk pertanyaan ke-11, berapakah rata-rata keuntungan bersih yang dapat dihasilkan perusahaan Bapak per minggu, per bulan, dan per tahunnya? Itu kita hitung per bulan. Sewaktu saat sekarang aja ya, Iya. apalagi sekarang bahan-bahan baku semuanya total naik pada harga paling sekarang susutnya berapa, paling 15 juta lah per bulan itu. Kenapa? Tadi kendalanya bahan baku naik. Iya. Terus ya secara global hitung-hitungan gini mah kayak gede, padahal itu kayaknya cuma yang bisa dimakan yang dibutuhkan dari penghasilan cuma 15, tapi ya alhamdulillah segitu juga lah, 15 juta juga. Dalam sekarang kan susah lah, Iya, Pak. terus dikerjain terus Iya. lah gitu. Untuk pertanyaan ke-13, apakah perusahaan memiliki hubungan kerjasama dengan pihak lain seperti rekanan dan pemasok yang dapat mendukung kegiatan bisnis perusahaan? Ya kalau masalah ya pendukung ya, Iya. itu intinya mah pendukung itu apa, konsumen aja. Kalau orang lainnya enggak gitu. Oh, Cuma yang mendukung itu semuanya pasti yang konsumen, Iya. pelanggan-pelanggan, distributor kayak gitu. iya. Kalau secara yang lain mah enggak ada. Gitu. Oh, udah ada ya. Enggak ada. Untuk pertanyaan 14, bagaimana menurut Bapak mengenai persaingan yang terjadi dalam industri perusahaan saat ini? Apa pengaruhnya bagi perusahaan Bapak? Ya, jadi gini ya Kak, masalahnya memang dunia perusahaan itu persaingan ketatnya. Apalagi seperti Bapak, semuanya, hampir semua anak-anak buah saya akhirnya dia buka sendiri, akhirnya jadi saingan. Iya. Ya tetapi nggak apa-apa karena kita sama-sama usaha. Iya. Sehari ya kalau saya mah gitunya bebas, nggak ada apa-apa, cuma memang ada kesusutan karena biasanya satu toko satu merek misalkan, ternyata sekarang 5 merek, akhirnya kebanyakan BS Iya, itu pasti. gitu ya. Iya. Kalau sekarang posisinya gitu. Iya. Untuk pertanyaan ke-15, siapa saja pesaing-pesaing bisnis yang ada dihadapi oleh perusahaan saat ini? Satu ya itu mantan-mantan karyawan saya iya. semuanya juga hampir 80 orang yang buka Aromanis itu, seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, di Banjarmasin. Nah, kadang-kadang itu ada yang sekarang bersaing di daerah kita, cuma ada 8 merek itu. Oh, 8 merek. 8 merek seperti Rambut Nenek, Oh, terus Arbi, oh, Sehati, iya. terus Mickey Mouse, Rambut Raja, ya hampir 80 saingan itu. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kita Punya rezeki persaingan masing-masing. sehat, Iya. cuma hak dia masing-masing. Iya. Ya. Untuk pertanyaan ke-16, Pak, faktor-faktor kekuatan atau kelebihan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan Bapak? Ya, kalau kelebihan alhamdulillah selama ini kelebihannya Allah masih mempercayakan kepada saya, masih tugas untuk ngajang perusahaan ini. Alhamdulillah sekarang nyampe titik akhir, sekarang masih berjalan. Mudah-mudahan perusahaan ini langgeng selamanya. Amin, Pak. Untuk pertanyaan ke-17, faktor-faktor kelemahan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan Bapak? Satu kelemahannya karena di sini Iya. nggak ada dibikin aturan. Oh,
kan dimanapun perusahaan itu ada peraturan. Iya. Tapi di perusahaan saya nggak ada peraturan. Iya. Karena kenapa? Soal begini ya Pak, kalau saya dibikin peraturan, kan kita belum punya pondasi dua. Kenapa? Satu bikin kita peraturan, kadang-kadang nggak sadar ya karyawan Iya. ini. Akhirnya saya semaunya karyawan bagaimana, Iya. makanya saya ngikut. Oh. Sekarang dibalik, saya jadi kuma karyawan. Oh. Iya, Pak. Iya. Iya. Itu pertanyaan ke-18, peluang dan ancaman apa saja yang Bapak lihat dan menurut Bapak menjadi sebuah tantangan yang harus ditindak lanjut oleh perusahaan secara internal saat ini? Wah, kalau masalah itu mah ya, kalau dibilang mah seperti kalau ditindak lanjutnya masalah kemacetan ya. Iya. Macet apa? Seperti di agen-agen kan kebanyakan macet ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ya ada itunya masalah itu mah. Iya. Bukan ada rezeki kita. Emang kalau nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Iya. Jangan. Iya. Untuk pertanyaan ke-19, bagaimana proses produksi produk dari perusahaan Bapak? Ya boleh dilihat kan ini lagi dibikin. Iya. Ya prosesnya gini. Iya. Pertama kan di sini Iya. lihat sama-sama, udah di video Iya. lama pasti. Oh. Ya kalau ini doang kan terus di sana nggak lama prosesnya Oh. Kalau di sana pengemasan ya, Pak? pengemasan. Ya, untuk pertanyaan terakhir Pak, bagaimana proses pemasaran produk dari perusahaan Bapak? Udah. Kalau pemasaran mah ya alhamdulillah coba paginya Iya. secara kalau itu mah jarang yang di Iya. cash gitu. Iya, Semuanya rumusnya kasbon. Hampir 1.800 konsumen itu hampir semuanya di main bon aja. Iya. Ya kita harus benar-benar punya modal kuat. Kalau kita nggak punya modal kuat bisa tumbang. Oh, Nah, iya, kenapa sistemnya kan lain gitu. Ya zaman sekarang gak kasih taunya hampir gitu. Oh iya. Jadi kalau kita bahasanya mah ya kalau kita nggak sabar, tawakal, nggak bukan berhasil. Iya. Jadi kita itu kan satu persyaratan kita harus sabar. Iya. Alhamdulillah nyampe sekarang perusahaan Aromanis Java ini terus berjalan. Iya Pak. Berkat ada sedikit dukungan dari Bapak Bupatinya yang pernah ke sini, rekan-rekannya seperti kepala desa, dukungannya alhamdulillah dia selalu ada ngasih wawasan ke perusahaan ini, saya terima itu aja gitu ya. Oh. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaan yang sudah Bapak jawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.